Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raubi Mugi Akbar. Saya di sini akan presentasi untuk mata kuliah analisa berorientasi objek di Universitas Siber Asia. Oke, kita mulai. Yang pertama ada flowchart di sini. Flowchartnya yaitu yang pertama pasien masuk. Pasien masuk di sini dikategorikan pasien baru atau pasien lama. Jika pasien baru, maka pasien wajib untuk pendaftaran pasien baru terlebih dahulu. Jika bukan pasien baru, maka pasien hanya perlu langsung ke pendaftaran ulang. Jika sudah pasien baru, jika sudah pendaftaran pasien, lanjut ke pendaftaran ulang. Setelah pendaftaran ulang selesai, pasien baru dan pasien lama wajib menunggu di ruang tunggu untuk panggilan dokter pemeriksaan. Setelah dokter memanggil, pasien menuju ke ruang pemeriksaan oleh dokter dan dokter mendiagnosa pasien tersebut apakah wajib diberi obat atau tidak. Jika diberi obat, maka pasien dikasih resep obat untuk nanti diadministrasi pengambilan obat dan pembayaran. Jika tidak ada penyakit yang harus menggunakan obat, maka pasien langsung menuju administrasi, di mana di bagian administrasi tersebut adalah penyimpanan data juga, sebagaimana pasien data yang direkam untuk kunjungan selanjutnya. Dan setelah itu selesai, pasien dibolehkan pulang jika semuanya sudah selesai. Konsepnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik X yang akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data pasien dan rekam medik. Berikut adalah analisa permasalahan dengan user requirement dan requirement gathering. Yang pertama adalah user requirement, di mana registrasi pasien, sistem harus memungkinkan pendaftaran pasien baru dan menghasilkan kartu pasien baru. Yang kedua adalah pendaftaran ulang. Sistem harus memfasilitasi pendaftaran ulang pasien yang sudah memiliki kartu pasien. Yang ketiga adalah antrian. Sistem harus mengatur antrian pasien untuk menunggu pemeriksaan oleh dokter. Yang keempat, pemeriksaan oleh dokter. Sistem harus mencatat hasil pemeriksaan oleh dokter, termasuk diagnosa penyakit dan catatan resep obat. Yang kelima adalah penyimpanan data. Sistem harus menyimpan data pasien, termasuk riwayat pemeriksaan dan resep obat dengan aman dan terorganisir. Berikutnya adalah dari bidang requirement gathering, di mana registrasi pasien. Sistem harus memiliki formulir pendaftaran pasien baru yang mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan kontak. Sistem harus memberikan nomor identifikasi unik atau ID kepada pasien baru dan mencetak kartu pasien. Data pasien baru harus disimpan secara terpisah dalam database. Selanjutnya adalah pendaftaran ulang. Sistem harus memungkinkan pasien yang sudah memiliki kartu pasien untuk melakukan pendaftaran ulang dengan menyebutkan nomor identifikasi pasien, dan pasien yang sudah terdaftar sebelumnya harus diakses dan ditampilkan untuk konfirmasi identitas. Selanjutnya adalah antrian. Sistem harus mengolah antrian pasien dengan cara yang terorganisir, seperti melalui nomor antrian atau sistem lainnya. Pasien harus diberitahu tentang sistem status antrian mereka, apakah dalam proses pendaftaran, menunggu di ruang tunggu, atau sedang diperiksa dokter. Itu adalah pemeriksaan oleh dokter. Sistem harus menyediakan antar muka untuk dokter memasukkan hasil pemeriksaan, termasuk diagnosa penyakit, dan rekomendasi obat. Data pemeriksaan harus terkait dengan ID pasien dan dapat diakses kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut atau dengan berikutnya. Yang terakhir adalah penyimpanan data, di mana sistem harus memiliki database yang aman dan terlindungi untuk menyimpan data pasien, informasi pribadi, riwayat pemeriksaan, dan resep obat. Data harus disimpan dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses untuk tujuan pengolahan rekam medik dan analisis. Dengan membangun sistem administrasi dan rekam medik yang terkomputerisasi sesuai dengan user requirement dan requirement gathering di atas, Klinik X akan memiliki kemampuan untuk melacak, mengelola, dan menyimpan data pasien secara efisien dan akurat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan mempermudah proses administrasi di dalam klinik tersebut.
Oke, selanjutnya adalah jika saya disuruh untuk membuat klinik use case klinik X terkomputerisasi, maka berikutlah diagram use case-nya. Yang pertama, di sini ada aktor atau pasien pertama yang registrasi pasien baru atau pasien baru. Selanjutnya dia mendaftar ulang. Dan di sini ada pasien yang lama yang sudah pernah berkunjung, juga langsung mendaftar ulang. Di sini dilakukan pemeriksaan pasien, dokter setelah selesai, administrasi atau penyimpanan data, setelah itu selesai. Di mana diagram ini saya jelaskan di penjelasan ini, diagram use case dengan data yang sudah terkomputerisasi, tabel penjelasan pada tiap case, pasien baru, deskripsinya adalah pasien yang belum pernah berobat klinik X ingin mendaftar untuk pertama kali. Langkah-langkahnya pasien memberikan informasi pribadi kepada bagian administrasi. Bagian administrasi menghasilkan kartu pasien baru untuk pasien. Data pasien baru dicatat dan disimpan oleh bagian administrasi. Pendaftaran ulang, di mana pasien yang sudah memiliki kartu pasien ingin melakukan pendaftaran ulang atau kunjungan berikutnya, langkahnya adalah pasien menyerahkan kartu ke bagian administrasi. Bagian administrasi memverifikasi identitas pasien, data pasien yang sudah terdaftar ditampilkan untuk konfirmasi, dan selanjutnya pemeriksaan pasien, di mana pasien yang sedang mendaftar ulang, menunggu di ruang tunggu, dan kemudian diperiksa oleh dokter. Langkah-langkahnya, pasien menunggu di ruang tunggu, bagian administrasi memanggil pasien untuk masuk ke ruang pemeriksaan, dokter memeriksa pasien dan melakukan diagnosa penyakit, dokter memberikan resep obat kepada pasien jika pasien didiagnosa mempunyai penyakit. Selanjutnya adalah penyimpanan data atau administrasi, di mana bagian administrasi menyimpan data hasil rekam medik pasien dan catatan dari dokter. Langkah-langkahnya, bagian administrasi menerima dan menyimpan catatan diagnosa penyakit dari resep dokter, resep obat dari dokter, data pasien dan rekam medik disimpan secara terpisah dan dibedakan untuk setiap pasien. Data dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau kunjungan berikutnya. Dengan adanya sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi, proses pendaftaran, pemeriksaan, dan penyusunan data menjadi lebih akurat. Sistem ini memungkinkan penggunaan teknologi komputer untuk mengolah data pasien, sehingga meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di klinik X. Ya, mungkin begitu sedikit penjelasan tentang klinik X, kasus klinik X atau klinik yang terkomputerisasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.